Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrain Syira Prihani. Kenalkan nama saya Karina Prameswari. Perkenalkan, nama saya Baitul Rahmah. Perkenalkan, nama saya Giovanni Febrianita. Saya Yusrina Nur Fauziah. Kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan materi tentang negara dan warga negara. Di sini ada latar belakang. Indonesia adalah rumah besar bagi kita semua. Seperti sebuah rumah, kenyamanan di dalamnya tergantung pada kerjasama antara bangunan yaitu negara dan penghuninya yaitu warga negara. Apa itu negara dan warga negara? Negara adalah sebuah wilayah dengan batas tertentu yang memiliki rakyat, aturan hukum yang jelas, dan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia luar. Sedangkan warga negara secara umum yaitu anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian di sini ada tujuan negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya ada hak kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu hidup aman. Yang kedua, hak berpendapat, berkumpul, dan memeluk agama, menjalankan kewajiban agamanya. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan yang layak, hak bertumbuh kembang dengan baik. Dan yang kelima, mendapatkan keadilan dan kepastian di mata hukum. Lalu ada kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, taat pada hukum dan peraturan, mematuhi semua peraturan yang berlaku dan tercipta ketertiban keamanan. Yang kedua, membela negara, ikut menjaga keutuhan negara baik secara fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, menghormati hak orang lain, tidak melanggar atau merugikan warga negara. Yang keempat, ikut serta dalam pembangunan, berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung kemajuan negara. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak memecah belah bangsa, dan menghargai keberagaman. Yang keenam, membayar pajak sebagai kontribusi untuk membangun dan mensejahterakan bersama. Yang ketujuh, itu kita menjaga lingkungan dan melestarikan alam dan fasilitas umum. Selanjutnya, ada fungsi negara. Yang pertama itu mensejahterakan rakyat. Negara bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Yang kedua, menjaga ketertiban negara, menciptakan kondisi yang tertib, damai, agar masyarakat bisa hidup nyaman. Yang ketiga, menjaga dan mempertahankan keamanan negara. Negara wajib melindungi dari ancaman baik dalam maupun luar negeri. Yang keempat yaitu ada menegakkan keadilan. Negara memastikan hukum ditegakkan secara adil melalui lembaga dan peradilan nasional. Selanjutnya yaitu sifat negara. Sifat negara adalah karakter dasar yang dimiliki negara dalam menjalankan kekuasaannya. Yang pertama yaitu sifat memaksa, di mana negara memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara menaati aturan demi ketertiban. Dua, sifat monopoli. Negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam menetapkan tujuan dan kebijakan. Dan yang ketiga yaitu sifat mencakup semua atau totalitas. Peraturan negara berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu ada bentuk negara. Bentuk negara adalah susunan atau pola organisasi suatu negara dalam mengatur hubungan pusat dan daerah secara umum. Ada dua bentuk utama, yaitu yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Kekuasaan tertinggi berada di pemerintah pusat, daerah hanya menjalankan wewenang yang diberikan oleh pusat. Yang kedua yaitu negara serikat atau federal, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian atau daerah secara konstitusional. Selanjutnya ada unsur negara. Unsur negara adalah hal-hal yang harus ada agar suatu negara dapat berdiri, yaitu yang pertama rakyat. Rakyat adalah sekelompok orang yang tinggal dan menjadi warga negara. Yang kedua ada wilayah, yaitu tempat negara berdaulat. Darat, laut, dan udara. Yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, yaitu lembaga yang mengatur dan menjalankan kekuasaan negara. Yang keempat ada pengakuan dari negara lain atau unsur tambang penting, yaitu agar eksistensi negara diakui dalam hubungan internasional.
Selanjutnya ada hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara adalah kewenangan sekaligus tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Yang pertama ada hak negara. Hak negara itu mengatur kehidupan bernegara, membuat dan menegakkan hukum, memungut pajak, serta mengelola sumber daya alam. Kedua ada kewajiban negara. Kewajiban negara yaitu melindungi seluruh warga negara, menjamin kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, dan menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Intinya, negara memiliki kewenangan untuk mengatur tetapi juga wajib memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyatnya. Selanjutnya ada hukum negara. Hukum negara sendiri adalah aturan yang mengatur penyelenggaraan negara dan hubungan antara negara dengan warga negara. Tujuannya, satu, mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara. Yang kedua ada dibuat oleh lembaga berwenang. Yang ketiga, tujuannya untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Intinya dari hukum negara ini adalah hukum negara itu menjadi dasar agar kehidupan bernegara berjalan tertib dan adil. Simpulan dari materi negara dan warga negara ini yaitu negara merupakan suatu sistem dengan unsur wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan internasional yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan tujuan melindungi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia yang dijalankan melalui fungsi menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan pelayanan publik. Di dalamnya, warga negara memiliki hak seperti kebebasan, perlindungan, dan pendidikan, serta kewajiban seperti taat hukum, membayar pajak, dan menjaga persatuan. Sementara negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur, melindungi, dan melayani, sehingga hubungan keduanya harus seimbang agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.